Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, ketemu lagi dengan saya Novi Yulia. Selamat datang di podcast saya. Podcast ini berisi segala gagasan saya tentang budaya, sastra, dan karya sastra. Podcast ini juga ditampilkan di channel YouTube saya, Curito Matua. Jadi silakan datang dan nikmati video-video lainnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Kali ini gagasan saya terdapat pada buku saya yang berjudul Perempuan, Sastra, dan Dunia yang Bergerak. Buku ini diterbitkan oleh penerbit Artapurna Persada, so jangan ketinggalan podcast saya ya. Kali ini judul gagasan saya, Kontak Jodoh Ketika Perempuan Menarik Kembali Kuasa Patriarki. Pada tanggal 14 November 2010, Kompas menerbitkan rubrik pertemuan. Pada rubrik ini kita jumpai beberapa pelanggan yang memberikan informasi diri dengan tujuan mendapatkan jodoh. Rubrik ini tepatnya rubrik kontak jodoh yang tersedia setiap hari Minggu. Menariknya, salah satu pengguna jasa rubrik ini adalah Gadis Minang. Dalam rubrik pertemuan ini tertulis Gadis Minang 34 150/70, Islam S1, wira swasta, sabar, jujur, setia, tanggung jawab, penyayang, perhatian, pengertian, apa adanya, sehat jasmani rohani, senang baca, serius, siap nikah, Tangerang. Mengidamkan jejaka 30-50 tahun, 170 cm, Islam, S1, kerja tetap, atau wira swasta, atau dokter, atau pengusaha, mapan, bijaksana, wawasan luas, sabar, jujur, setia, tanggung jawab, penyayang, perhatian, pengertian, terbuka, humoris, sehat jasmani rohani, tidak merokok, garing judi, garing miras, garing narkoba, senang masak, wisata, menerima apa adanya, serius, siap nikah. Secara konvensional, masyarakat kita masih menganggap perawan tua sebagai perempuan bagi perempuan berumur 30 tahun ke atas jika belum menikah. Hal ini membuat perempuan-perempuan punya target umur dalam menikah. Namun tidak semua orang rencana masa depannya berjalan mulus seperti perempuan di atas. Sudah berumur 34 tahun, ia belum juga mendapatkan jodoh. Menariknya, di saat usia si perempuan melampaui batas dalam tanda kutip, ia masih mempunyai kriteria pria idealnya. Harus sama-sama sarjana, punya pekerjaan yang bagus, berperilaku baik dan sebagainya. Tidak berlaku kata jual murah asal dapat laki. Fenomena pengiklanan diri Gadis Minang ini tak saja menjelaskan kekacauan tata sosial Minangkabau yang memang telah diakui banyak orang, tapi lebih dari itu menunjukkan sebuah degradasi emansipasi serta peneguhan kuasa-kuasa patriarki atas diri mereka. Padahal dalam sejarah perempuan di tanah air, perempuan Minang tidak saja menjadi pionir, bahkan sebagai simbol dan fenomena gerakan. Sesungguhnya kontak jodoh menggunakan jasa media seperti ini kita temui semenjak tahun 1970-an. Di surat kabar haluan Minggu misalnya, setiap pelanggan akan memberi judul dari informasi diri itu. Misalnya, gadis kuning cari teman hidup jaka yang bertanggung jawab. Gadis K cari jaka atau duda yang pandai bahasa asing. Gadis sil
cari jaka asal Minang atau Jawa, dan sebagainya. Lebih terperinci, iklan itu adalah gadis Sao cari jaka yang sopan santun kepada istri. Seorang gadis usia 22 tahun, pendidikan SGTK, agama Islam, asal Minang, rambut sampai pinggang agak ikal, kulit Sao, ingin mencari teman hidup seorang jaka yang berusia antara 25 sampai 30 tahun, bertanggung jawab, sopan santun kepada istri, berwibawa, sudah bekerja sebagai pegawai negeri, tinggi 160 dan beragama Islam. Surat-surat perkenalan pertama via red dengan kode Y108KJ4, haluan 6 Oktober 1974. Membaca keinginan perempuan-perempuan pencari jodoh pada tahun 1970-an tidak jauh berbeda dengan perempuan zaman sekarang dalam mencari laki-laki ideal, bertubuh proporsional, berkepribadian baik, namun mereka lebih menyukai laki-laki kalangan pegawai negeri sipil. Hal yang jamak hari ini, keinginan itu dipengaruhi pola pikir pasca PRRI, pegawai negeri dianggap pekerjaan aman dan punya masa depan jelas. Mencari sendiri jodoh bagi perempuan Minang klasik tidaklah lazim. Mencari jodoh menjadi salah satu tanggung jawab mama terhadap kemenakan. Secara adat, masyarakat Minangkabau memahami dan menjalankan itu. Perempuan tidak bisa menentukan masa depannya sendiri. Sampai akhirnya, pada tahun 1911-an terjadi berbagai gerakan oleh perempuan Minang untuk membuat dirinya bahagia tanpa kekuasaan laki-laki. Perempuan menjadi tokoh sentral dan bahkan mampu menyamai laki-laki. Rahmah El Yunusiah mendirikan Diniyah Putri, Rohana Kudus, Hadisah, dan kawan-kawannya membentuk perkumpulan kerajinan Amai Setia yang tujuannya demi kepentingan mengangkat derajat perempuan dan lain-lain. Lain lagi dengan gerakan Dayana, perempuan dari Koto Gadang. Dayana ngelaman adat yang mengatur perempuan dilarang menikah dengan laki-laki di luar Koto Gadang. Sementara aturan itu tidak berlaku bagi laki-lakinya. Dayana memilih jodohnya sendiri. Pilihan itu jatuh pada laki-laki Jawa. Karena perkawinan terlarang, Dayana dibuang Tingkarang. Dibuang sepanjang adat dan membuat malu keluarga. Perlawanan Dayana ini menjadi inspirasi bagi perempuan-perempuan Koto Gadang, bahkan Minang kemudian. Apa yang dilakukan oleh Rohana CS menunjukkan sebuah laku gerak yang berusaha menepikan kuasa patriarki atas dirinya. Sesungguhnya, emansipasi perempuan Minang yang diwakili oleh beberapa tokoh di atas mampu mengalahkan gerakan surat curhatnya Kartini, perempuan berdiri sejajar dengan laki-laki, mampu membuat sekolah, perkumpulan, bisa menentukan pilihan dan bertanggung jawab terhadap pilihan itu. Seiring berkembangnya industri musik dan media massa di dekade 60-an, 70-an, terjadi degradasi emansipasi perempuan Minang. Mereka terjebak dalam kerangkeng kuasa laki-laki. Pertama, penyanyi-penyanyi perempuan Minang menyuarakan suara hati laki-laki, baik itu lagu berlirik senang maupun sedih. Lagu-lagu yang dinyanyikan penyanyi perempuan, lagu-lagu mereka dikarya laki-laki, para penguasa lirik seperti Yusuf Rahman, Samsu Arifin, Oslan Hussein, Nusral Manja, Nuskan Sarif, Yul Khaidir, Sofyan Naam, dan lain-lain mengkonstruksi alam perempuan sebagai bagian dari otoritasnya. Tak ada pengarang lirik lagu perempuan yang menonjol dalam 5 dekade belakangan. Maka tidak heran mendengar Eli Kasim, Lilir Sarif, Yen Rustam, dan sebagainya bernyanyi tidak lain mendengar impian konstruksi-konstruksi kuasa patriarki atas mereka. Dalam lirik lagu Minang, konstruksi cantik oleh laki-laki dapat dilihat pada lirik
lagu Hitam Manih karya Nuskan Sarif. Asam kandih, asam kapeh, bau dari koto tanga, hitam manih, jiko mangame, manjalino cugulo saka, mambuek den haruk came. Si hitam manih, asam kandih, asam balimbiang, tengah parak banyak batangnya, hitam manih rambut karitian, tambah rancak dan lasuang pipinya. Kuasa patriarki dan konstruksi cantik adalah perempuan-perempuan berkulit hitam manis, berambut keriting, dan beriseng pipit. Sementara saat ini cantik bagi laki-laki adalah perempuan berkulit putih, rambut lurus, dan berjidat licin. Kedua, pada tahun 1970-an, berbagai media cetak membuka ruang bagi perempuan yang ingin mencari jodoh. Melalui kontak jodoh, perempuan mendapat ruang menentukan pilihan hidupnya. Namun, ruang itu pun ruang yang disediakan laki-laki. Pada era globalisasi ini, di mana katanya perempuan telah mendapat kebebasan di berbagai bidang termasuk dalam mencari jodoh, ternyata tidak benar sepenuhnya. Perempuan Minang masih banyak menggunakan jasa kontak jodoh, sebuah sarana yang dibuat oleh laki-laki, seperti kontak jodoh di kolom pertemuan di Kompas minggu di atas. Kemudian, pertanyaannya, sudah benarkah perempuan Minang modern kini berdiri sejajar dengan laki-laki? Bukankah akan terjadi kesetaraan gender itu jika perempuan melakukan perlawanan terhadap tarikan patriarki, sehingga mereka tidak lagi kembali pada zaman Siti Nurbaya jilid 2. Walau. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.